Halo semuanya, balik lagi di Free Blue Spine YouTube channel. Gue Bara dan hari ini kita akan membahas kupas tuntas ya. Semoga lengkap tembakan-tembakan efek dan juga defleksinya. Oke, tanpa panjang lebar, langsung aja. Selamat menonton, selamat latihan, belajar ya latihan nanti habis nonton. Oke, intinya gitu. Ini dia tembakan efek. Oke. Sekarang kita akan membahas kupas tuntas tembakan efek ya. Yang pertama untuk teman-teman yang mungkin masih bingung apa itu tembakan efek ya. Jadi tembakan efek itu adalah tembakan di mana kita mukulnya itu nggak di tengah bola, jadi di pinggir bola. Dan efek yang dihasilkan, putaran yang dihasilkan dari bola putihnya itu setelah kontak dengan bola objeknya itu bisa memanipulasi jalur natural dari bola objek. Misalnya kalau gue mukul di sudut seperti ini ya, itu sudut naturalnya bola putihnya itu bisa ke sini, terus ke sini kalau mukulnya kencang. Nah, dengan efek itu bisa dirubah entah lebih lebar ke sini jadinya ke sini atau malah bisa ke sudut kebalikannya, ke arah yang tidak natural, bisa jadi ke daerah sini ya. Itu kita sebut tembakan efek. Jadi tembakan di mana putaran dihasilkan dari bola putihnya itu nanti bisa memanipulasi jalur natural dari bola putih. Contohnya ini naturalnya ke sini, gue pengen bikin ke sini, gue pengen pakai efek kanan ini berarti. Bidik, tarik, lepas. Tuh. Yang mana tadi jalur naturalnya ke sini bisa dirubah ke sini. Nah, cuman tembakan efek itu ada tumbalnya, bukan apa ya bahasanya? Bukan tumbal sih. Tembakan efek itu sering dirasa sulit ya. Atau kalau yang lagi ngetrend di TikTok zaman sekarang itu biliar, katanya quotes-nya biliar itu indah sebelum mengenal tembakan efek. Padahal nggak juga men ya. Jadi mungkin cuman emang tembakan efek itu lebih sulit karena kalau kita mukulnya pakai efek, misalnya gue tadi mukul di kanan atau misalnya sekarang di kiri ya, itu di saat kita bidik titik yang harusnya udah masuk kalau tanpa tembakan efek, cuman dengan tembakan efek pas kita tembak itu tuh sering kali miss, efeknya jalan cuman tembakannya miss. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Nah, itu ada yang namanya defleksi. Apa itu defleksi? Ayo kita bahas defleksi. Oke, sekarang kita bahas defleksi. Tadi gue sempat nyebut defleksi dan mungkin gue udah pernah menjelaskan di platform lain, cuma di sini belum pernah. Nah, intinya defleksi itu contoh ekstrimnya kalau kita mukul bolanya itu nggak di tengah, kita mukulnya di pinggir bolanya, itu pasti bolanya tidak akan terpukul lurus, nggak akan sesuai jalurnya. Pasti akan ada buangan, jalurnya akan berubah. Contoh ekstrimnya, kalau gue mukul di kanan, bolanya akan terbuang ke kiri. Dan juga sebaliknya ya. Kalau gue mukul di kiri, bolanya akan terbuang ke kanan. Nah, kurang lebih seperti itu defleksi ya. Cuman itu tadi terlalu ekstrim. Di tembakan aslinya dia nggak se-ekstrim itu. Nah, cuman ya singkat cerita, kalau kita membidik bola dengan efek dan misalnya kita pengen melakukan pukulan efek, nah kalau kita bidik hanya ke titik masuk tanpa memperhitungkan defleksi itu tadi, itu ya pasti buangan bolanya akan membuat si bola objeknya titiknya berubah, karena bola putih ke bola objeknya akan berubah jalurnya dan malah jadinya nggak masuk. Misalnya di sini gue pengen pakai efek kiri ya, gue langsung bidik ke titik masuknya mana, ini titik masuk ya, gue langsung turun pakai efek kiri ya. Di saat gue pukul, nah efeknya dapat, cuman bolanya malah jadi kemana-mana. Nah, karena kita tidak memperhitungkan defleksi itu tadi. Nah, itu yang emang membuat tembakan efek ini sulit ya, karena defleksi itu menjadi peran penting, bukan defleksinya sih, cara kita mengkompensasi tembakan defleksi itu menjadi peran penting untuk keberhasilan kita dalam melakukan tembakan efek. Nah, terus gimana cara kita bisa memperhitungkan jalur defleksi dari stick yang kita gunakan? Bisa stick lokasi atau stick sendiri, ya intinya ada berbagai caranya. Oke, langsung aja, ini beberapa cara untuk mengatur defleksi supaya nurut, supaya nggak membangkang. Ini stick bagus, saya udah make hampir 1 tahun lah. Cuman hari ini kita belajar defleksi, bukan review stick. Nah, cara pertama untuk mengetahui atau menghafal defleksi dari stick kalian, itu adalah cara yang paling simple, namun paling sulit. Nggak paling sulit sih, sebenarnya kalau kalian latih cara ini terus-menerus, semakin lama kalian menggunakan cara ini, maka ya akan semakin matang. Yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah
menghafal titik defleksi dari stick kalian sendiri. Seberapa besar buangan dari stick kalian, seberapa jauh defleksinya, dan lain sebagainya ya. Cara ini, gimana cara menghafalnya? Kalian latihan one shot seperti ini. One shot ditembakkan seperti ini ya. Nah, itu kalian nggak harus latihan one shot di hampir semua titik tembakan. Karena mungkin satu tembakan seperti ini, di posisi yang lain pun ada tembakan yang mirip-mirip seperti ini, yang mana defleksinya pun mirip-mirip. Jadi kalian beberapa sudut itu bisa diwakilkan oleh latihan-latihan one shot seperti ini. Nah, oke. Sekarang ya, cari cara belajarnya itu kita bidik dulu, misalnya awal pakai titik masuknya di mana? Di sini ya. Kita bidik normal, turun langsung pakai efek. Bidik, turun langsung pakai efek, tembak. Nah, itu nggak masuk, kita hafalin. Tadi dia kenanya kemana? Ke sini kan, berarti kenanya terlalu tipis. Nah, berarti kita itu sticknya itu tadi kurang lebih. Nah, pas kita bidik titik normal, itu defleksinya berarti membuat si sticknya, bolanya ke sini. Berarti sticknya kebuang ke sini. Nah, berarti kita harus bikin tembakannya lebih tebal atau lebih full lagi. Jadi jangan terlalu dipukul tipis bolanya, cuman pukul lebih tebal ya. Itu kita hafalin satu-satu sampai bolanya masuk. Kita tebelin lagi satu titik. Nah, ini udah masuk. Berarti titiknya udah sesuai, titiknya udah pas. Kalau udah nemu titiknya, latihan tembakan yang sama berulang-ulang sampai kalian hafal di luar kepala. Ini cara paling sulit, paling bikin frustasi iya. Cuman kalau kalian mau ngafalin, apalagi kalau kalian punya stick sendiri, ya the best, ya cara terbaik adalah cara tersulit. Karena dari kesulitan lah di situ kita dapat berhasil. Anjay, apa sih geleh bro? Ya, itu. Nah, kalau udah di satu titik kita hafal, kita juga hafalin ke titik yang lain. Tadi itu pakai efek kiri ya. Di titik yang sama kalian juga latihan pakai efek kanan ya. Dan juga pengen lebih rumit lagi, cuman bisa lebih matang lagi. Tadi itu titiknya pakai follow shot. Nah, kalian bedain lagi sama stop ball sama draw shot pakai efek. Itu pasti beda-beda ya. Sekarang ini ya. Ini titik masuknya. Nah, ini kita bidik titik masuk dulu pakai efek. Tarik, bidik. Nah, pasti biasanya kalau efek dalam, ini tuh efek dalam. Maksudnya efek dalam itu adalah efek di mana efeknya itu searah dengan lubang yang ingin kita masukin. Ini lubangnya ada di kanan, efek dalamnya ya kanan. Efek luarnya berarti kiri. Kalau lubangnya ada di kiri, kayak tembakan tadi, nah kayak ini, efek dalamnya berarti kiri. Kurang lebih begitu. Semoga bisa dimengerti. Nah, ini tadi dia ngebuangnya ke sini ya, jauh banget. Berarti bidik lagi lebih tebal. Berarti kan titik masuknya di sini. Kalau dengan efek dalam, titik defleksinya berarti tebelin lagi ke sini. Set. Ya, kita coba bidik. Nah, udah ketemu. Latih lagi terus-menerus ya. Ini cara terumit, cuman sekali kalian hafal, apalagi kalian punya stick sendiri, efek bisa di luar kepala. Kalian bisa langsung turun, pakai efek, langsung tembak. Ya, intinya semakin kalian hafal dengan tembakan ini, maka tembakannya akan semakin mudah. Itu cara pertama, cara terumit, cara tersulit, cuman kalau udah hafal di luar kepala. Cara berikutnya. Oke, cara selanjutnya, tadi cara pertama itu kita ngafalin defleksi dari setiap stick yang kita gunakan. Caranya rumit, cuman kalau udah hafal lama-lama ya bisa kepegang. Nah, cuman cara selanjutnya ini bisa dibilang ini cara singkatnya. Walaupun tetap harus dilatih, tetap ada plus minusnya. Cara selanjutnya, cara yang mungkin udah banyak yang tahu juga adalah backhand English ya, atau BHE. Nah, cara ini itu cukup simple sebenarnya. Backhand English itu tangan kita, dari namanya aja backhand berarti tangan pegangan kita, tangan yang kita gunakan untuk mukul itu yang melakukan English atau side spin. Jadi English ini emang dia nama di Eropa sana itu bilangnya side spin itu English ya, efek kiri, efek kanan itu English. Nah, caranya simple, kita bidik dulu titik masuk ya. Udah bidik titik masuk, setelah itu kita turun seperti pengen nembak tanpa efek ya. Nah, setelah itu, setelah kita ingin menggunakan efek, itu tangan belakang kita yang bergeser. Misalnya kalau pengen pakai efek kiri begini, efek kanan begini ya. Jadi tangan belakang kita yang bergeser. Udah gitu tinggal pukul smooth seperti biasa, ayunannya lepas seperti biasa ya. Bidik titik masuk. Ya, kalau udah ketemu titik masuknya, geser ke efek yang kita inginkan. Ke kanan misalnya. Ini efek kiri sih. Udah, tarik. Tuh. Efeknya jalan, ya. Terus kenapa bolanya bisa masuk? Karena dengan tangan belakang kita itu bergeser, otomatis
si arah stick juga bergeser. Yang awalnya ke depan sini, kalau kita geserin ke sini, tuh sticknya udah nunjuk ke arah sini. Berarti otomatis dengan teknik ini, itu jalur defleksi dari bola putihnya itu sudah secara otomatis terbuang ke titik masuk yang kita bidik di awal dengan teknik backhand English ini tadi ya. Ulang, bidik titik masuk, ini tangan belakangnya yang geser, set. Kalau udah, tarik, lepas. Tuh. Efeknya tetap jalan, efek kiri, efek kanan ini dengan teknik backhand English ya. Sekarang sekali lagi, ya, bidik titik masuk, ini, bidik tengah dulu tanpa efek. Nah, kalau udah yakin titiknya bener, tangan belakang kita yang bergeser. Oke, kalau udah yakin, tarik, lepas. Tuh, efeknya dapat ya. Cuman memang backhand English ini patokannya itu jarak bridge hand ke Q-tip sama bola putihnya itu kurang lebih 1 sampai 1,5 jengkal, baru si defleksi dan pivot tangan kita itu bisa berfungsi secara otomatis dengan baik. Nah, itu satu. Jadi bridge hand-nya jaraknya itu ada titik bakunya. Apa ya titik baku? Ya titik pastinya. Kurang lebih 1,5 jengkal. Nah, kalau 1,5 jengkal ini, kalau kita bidik itu defleksinya otomatis ke titik masuk ya. Kalau tadi bridge-nya terlalu dekat, dia nggak akan masuk. Yang kedua, itu kalau bolanya terlalu dekat seperti ini. Kalau bolanya terlalu dekat seperti ini, kita bidik di titik masuk. Bidik titik masuk, terus ini backhand English. Tuh, itu malah sama. Kalau bolanya terlalu dekat, karena tadi si titik defleksinya itu kalau udah deket gini, itu udah hampir nggak ada buangan. Karena pas kita mukul pakai efek, sebelum bolanya ngebuang, sebelum bola putihnya ngebuang, itu udah otomatis sebelum bolanya ngebuang, itu udah langsung kena ke titik masuk. Jadi nggak perlu ngafalin buangan kalau bolanya deket. Ya, itu tadi kekurangan backhand English, dan sebenarnya itu banyak faktor lain ya. Jadi backhand English itu dapat berfungsi sangat optimal, sangat baik di tembakan-tembakan yang posisinya tidak canggung atau tidak awkward. Misalnya kalau bolanya nempel gini itu agak canggung. Kalau misalnya di sini kita harus jack up karena ada bola lain di sini, itu punya kesulitan tersendiri teknik backhand English. Jadi memang kalau tembakannya normal seperti ini ya, jadi nggak ada rintangan di tangan kita bisa atur kuda-kuda kita dengan aman, dengan nyaman, dengan tentram, sakinah. Nah dengan posisi yang enak seperti ini, itu kita pakai backhand English-nya juga jadi enak. Tuh, geser, pivot. Nah, itu jadi lebih enak. Tadi pakai efek dalam. Oke, itu backhand English. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, ini cara selanjutnya. Ini cara yang gue rasa paling jarang digunakan, at least di lingkungan gue ya. Nah, ini sebenarnya mirip-mirip sama backhand English, cuman bedanya kalau backhand English itu tadi mengandalkan teknis, dalam artian kita turun, bidik titik masuk, tangan belakang kita geser, baru kita stay di sini kan. Nah, teknik ini dia mirip, cuman bedanya sebelum mukul sampai saat kita mukul itu titiknya tetap di tengah. Jadi bidik titik masuk dulu, ya, bidik titik masuknya, stick kita benar-benar di tengah. Nah, pas kita mau mukul, tarik, pas lepas ke efek yang pengen kita gunakan. Misalnya di sini gue pengen pakai efek kiri, biar bolanya ke sini, mantul sini, terus mantul lagi jauh, ya. Nah, bidik dulu titik masuknya, bidik tanpa efek dulu, ya, free stroke tanpa efek. Terus pas kita mau pakai efek, tarik. Nah, lepasannya baru pakai efek, tuh, efeknya jalan. Ini selama gue ngasih tips ini ke teman-teman gue, ke orang-orang, jarang yang cocok, cuman ada juga yang cocok. Jadi ya, kalau kalian ngerasa tadi ngafalin stick, ngafalin defleksi dari stick yang kalian gunakan itu dirasa sulit, atau kalian butuh bantuan teknik lain, tapi ternyata pas menggunakan backhand English atau BHE tadi itu masih sulit juga, nah kalian bisa coba ini. Entah, siapa tahu membantu ya. Teknik ini tuh banyak juga digunain sama pemain-pemain atlet-atlet pro lah. Contohnya yang gue tahu ya, yang gue sering lihat itu Fedor Gors. Dia tuh selalu bidiknya di titik tengah. Nah, pas dia pengen mukul, dia diam, tarik, pas mukul, nah kayak efek yang pengen dia gunakan, itu tadi pakai efek kanan ya. Cuman selama free stroke-nya itu ayun 1, 2 itu selalu di tengah. Nah, ini akan semakin mudah sama kalau kalian latihan terus-menerus juga, karena ini benar-benar ngandelin muscle memory. Jadi refleks kita langsung ke
tengah, cuman pas mukul kasih efek. Nah, nah cuman memang kekurangan teknik ini ya. Tadi kan dia harus mengandalkan muscle memory, terus pas mukul ke efek ya. Cuman kalau yang nggak cocok sama teknik ini atau kadang-kadang kelemahannya pun orang tuh si lepasan sticknya atau ayunan itu jadi melintir. Melintir tuh gimana ya? Jadi kan sebenarnya sesimpel cuman 1, 2 tarik ke efek zet gitu ke pinggirnya kan, set. Jadi pas gini set, nah itu kan di pinggirnya. Cuman orang tuh banyak yang bolanya malah jadi kemana-mana karena lepasannya itu pas ke depan dia kayak melintir gitu, kayak cara ngefekin bolanya apa enaknya ya, cara membuat bolanya efeknya dapet, mereka tuh seakan-akan sticknya harus dipelintir digituin, malah jadinya kemana-mana. Jadi sebenarnya lepasannya juga harus smooth ya. Yang sering gue lihat kalau orang gue kasih tahu teknik ini itu pas lepas 1, 2, nah malah jadinya itu cekes ya kan, atau minimal kalau nggak cekes pun ya bolanya jadi kemana-mana gitu. Nah kalian pilihlah teknik yang paling cocok buat kalian yang mana. Cuman gue jamin apapun yang kalian pilih di video ini, itu tembakan pertama saat kalian latihan itu kemungkinan besar akan gagal, karena ya teknik ini itu bukan cheat, bukan hack, bukan apa, cuman ini tuh teknik atau teori yang dapat membantu kalian jadi guide, jadi roadmap ya, jadi buku panduan kalian untuk main bola-bola efek. Karena kalau kalian udah lancar pakai tembakan efek dengan teknik yang kalian pilih, itu akan semakin enak lagi kita melakukan positional shot. Sekali lagi ya, di teknik yang ini bidik dulu titik masuk, bidik tengah. Gue pengen pakai efek kanan nih, bidik tengah. Kalau udah yakin tarik. Efeknya jalan banget kalau tekniknya udah matang, ayunan udah matang. Terus kalau ditanya gue pakai teknik yang mana, gue pakai teknik yang pertama. Mungkin dulu awal-awal belajar gue pakai teknik BHE, terus makin sini karena gue sticknya udah nggak ganti-ganti lagi, gue pakai teknik yang pertama. Gue udah hafal sama buangan stick sendiri. Nah terus teknik yang ketiga tadi itu setelah gue menguasai dua-duanya, pakai teknik yang tadi menjadi lebih gampang. Dulu di saat awal pakai teknik yang terakhir tadi itu cukup sulit, pakai BHE lebih gampang. Cuman kenapa gua ngasih tahu ini? Karena teman gua pun banyak, ada juga yang ternyata dia lebih mudah belajar di awalnya pakai teknik terakhir ini. Jadi ya, pilihlah sesuai dengan yang kalian nyaman. Oke? Lanjut ke tips-tips lainnya untuk memudahkan kalian menggunakan tembakan efek. Teman-teman semua yang berbahagia. Nah, sekarang kan tadi kalian udah tahu beberapa teknik yang bisa kalian pilih atau kalian pengen gunakan semuanya, salah satu itu bebas. Nah, anggap kalian sudah menekuni satu hal tersebut. Cuman entah kenapa dengan satu teknik tadi kalian gagal terus, kalian pindah ke teknik lain tetap sulit. Nah, mungkin salah satu faktor yang membuat tembakan efek kalian gagal itu bisa juga ayunan kalian itu memiliki peran yang cukup besar dalam membuat tembakan efek kalian itu gagal ya. Nah jadi sebenarnya kalau ayunan itu dari follow shot, stop ball sampai draw shot itu ayunannya sama semua, tegas tapi smooth ke depan, pakai speed nggak pakai power ya. Nah jangan karena ini tembakannya tembakan efek tadi seperti yang udah gue bilang sebelumnya, jangan karena ini tembakan efek jadi mukulnya itu seakan-akan sticknya juga harus dibelokin ke samping, dibelokin ke kiri, dibelokin ke kanan. Kadang suka jadi kayak neken gitu, padahal enggak. Ini gue pakai follow shot efek kanan. Ini gue pengen pakai efek kanan. Nanti habis gini gue pengen pakai follow shot polos, stop ball sama draw shot. Kalian lihat nanti juga ada angle dari sininya, dari ayunan gue. Kalian lihat itu semuanya tangannya itu behaviornya atau ayunannya itu sama semua. Yang beda tuh hanya titik pukulnya. Lihat ya. Ini follow shot efek kanan. Ini dari ini follow shot efek kanan ya. Follow shot, polos, tanpa efek, bidik. Tuh, follow shot, polos. Nah, sekarang stop ball. Stop ball, bolanya berhenti, cuman ayunannya sama ya. Stop ball. Ya. Stand follow sih ya, intinya ke situ. Sekarang draw. Kalau kalian lihat itu semua ayunannya sama, pakai speed, nggak pakai power, nggak dipelintir-pelintir, tegas saja, lurus, tarik,
tusuk. Nah, tusukannya juga ke depan sama. Nah, sekali lagi, tadi selain ayunan, kalian juga perhatikan sih tusukan ke depannya sama aja. Kalau kalian lihat follow shot, stop ball, draw shot, atau tembakan efek, itu sama-sama follow through-nya tegas ke depan. Tek, nggak dipelintir, pelintir, nggak ditahan, tegas ke depan. Ya, sekali lagi, pakai follow shot, efek kiri. Tarik. Tuh, follow shot, tegas ke depan. Oke, segitu aja video kali ini. Yang nggak segitu aja seperti biasanya, banyak juga ya. Semoga bisa diserap dengan baik, semoga kata-kata gue yang diucapkan tadi bisa dengan mudah dimengerti. Terus gue juga pengen terima kasih banyak buat semua like, semua komen, semua support yang ya tentang channel ini. Ya semoga konten kedepannya bisa tetap menghibur, sedikit membantu, sedikit mengedukasi kalian supaya bisa main biliar dengan lancar. Oke, Ganteng, terima kasih Ganteng. Tetap semangat latihan, selamat latihan, jangan lupa like, comment, and subscribe. Ya, sampai ketemu lagi di Frivolous Mind YouTube channel dan konten-konten berikutnya. Gua Bara, dan bye-bye. Walaupun bola dekat gini juga sebenarnya tembakan yang sulit sih untuk pakai efek, ya. Tuh. Nyentuhin apa sih?